update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Jagat hiburan sedang dilanda beragam fenomena unik dan menarik. Selain fenomena Lord Aldi Taher, belakangan di kalangan artis juga sedang ngetren hobi olahraga berkuda, memanah, berkuda sambil memanah, dan tenis lapangan. Barisan artis berhijab pun tak mau ketinggalan, malah sukses bikin takjub. Setidaknya ada 4 artis berhijab yang sedang menggeluti hobi olahraga berkuda. The Sister, Saskia dan Siran Sungkar, ex-member JKT48, Melody Nuramdani Laksani, dan YouTuber Ria Ricis. The Sister, Saskia dan Siran Sungkar bahkan sudah punya kuda sendiri yang digunakan untuk latihan. Aku sama kuda tuh, karena jujur sampai sekarang tuh aku struggling banget ya, rasa takut aku yang berlebihan di atas kuda. Jadi itu yang bikin akhirnya kita nggak fokus sama teknik, mana feeling. Butuh waktu kan, kayak kita naik mobil aja, naik mobil kan butuh waktu, kita banyak jam terbang di jalanan, praktek langsung gitu kan. Dengan begitu kan kita tahu, udah kebentuk sendiri, feeling kebentuk, tapi teorinya juga kita harus tahu, jadi itu kayak harus berbarengan. Aku tuh juga bingung Mbak, sampai Irwan kan nanya gitu, kamu sampai segitunya sama kuda, aku juga bingung ya ngejelasinnya, hanya orang-orang yang berkuda yang ngerti perasaannya. Karena gimana ya, kayak kita tuh ada tantangan sendiri, adrenalin kan pasti ya, terus tapi at the same time itu kita dipaksa untuk dituntut untuk bisa tenang. Jadi adrenalin tapi kita harus tenang, kita controlling tapi kita harus lobbying. Itu pelajaran besar loh kalau menurut aku, kalau kita di kuda kayak gitu, itulah kehidupan, ngerti gak sih, kayak itu esensi hidup gitu ya. Berbeda dengan The Sister, Saskia dan Siran Sungkar yang sudah punya kuda sendiri untuk latihan, ex-member JKT48 Melody Nuramdani Laksani tertarik latihan berkuda gara-gara terinspirasi dari film. Kok bisa sih kamu sama kayak aku mencintai kuda? Apa sih rahasianya? Jadi, Pertamanya gimana? Pertamanya dari waktu itu emang aku tuh pengen belajar teh. Jadi pengen berkuda gitu dari sebelum, kan kalau sekarang udah banyak banget gitu ya. Dari zaman dulu tuh yang pas sebelum pandemi tuh pengen banget. Itu udah Terus lama dong latihan? belum. Baru Baru mau gitu, kayak kayaknya seru deh gitu. Karena ngelihat itu nonton movie perang gitu loh. Kayaknya keren banget ya naik kuda gitu, cewek kan pendekar gitu kan. Mau 10 bulan lah. Alhamdulillah lamaan kamu Iya. lah ya. Keren, udah keren loh, udah Iya, jadi atlet. beda sebulan lah Udah kita. jadi atlet sekarang, alhamdulillah. Aduh, aminin aja. Udah ternyata berkuda kan sunnah ya. Jadi kayak Masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi kayak alhamdulillah nih, ternyata niat yang aku pengen hobi tuh ternyata sunnah ya gitu. Jadi kayak senang juga sih. Berbeda dengan Melody dan The Sister, Saskia dan Siran Sungkar, Ria Ricis ternyata tak hanya tertarik latihan berkuda saja, tapi juga berkuda sambil memanah. Very nice. Ya, 2 poin dulu. Tarik. Shoot. Masya Allah. Tak hanya tren berkuda dan berkuda sambil memanah, barisan artis berhijab juga belakangan sedang hobi olahraga tenis lapangan. 2 artis berhijab yang cantik dan soleha, Iris Bella dan Natasha Rizky, beberapa hari terakhir sedang getol-getolnya latihan tenis lapangan. Bahkan Natasha Rizky memilih mengenakan gamis saat latihan tenis lapangan. Sedangkan Iris Bella lebih menyesuaikan agar terlihat stylish, namun tetap syar'i. Aku sekarang lagi suka olahraga tenis ya, jadi itu pun aku nggak bener mainnya. Jadi aku sama teman-teman aku tuh sekarang lagi main tenis. Tapi ya lumayan lah buat aku olahraga lari-lari. Tayal, para masyarakat sudah berbondong-bondong menggelar lomba-lomba yang super unik dan kocak di seluruh penjuru tanah air. Demi memeriahkan hari ulang tahun Indonesia yang ke-78, baru-baru ini jagat sosial media dibuat tertawa terbahak-bahak dengan tingkah pola bapak-bapak berikut ini. Ya, para suami-suami rela memakai daster hingga baju dinas sang istri hanya untuk bermain bola.
Lucunya sementara bapak-bapak agak kesulitan bermain bola menggunakan daster, para emak-emaknya justru malah hanya bisa menonton saja. Berbeda dengan bapak-bapak tadi, kalau para bapak-bapak berikut ini justru sedang kebingungan mencari solusi bagaimana mendirikan pinang agar tetap kokoh untuk perlombaan panjat pinang. Dengan bersusah payah hingga dibantu anak-anak muda yang lain, pinang yang didirikan ternyata tak mampu berdiri tegap, sampai akhirnya terjatuh dan nyaris menimpa segerombolan bapak-bapak. Kalau ingin mendapatkan hadiah, perjuangan untuk menang memang sangatlah sulit untuk dilakukan. Seperti emak-emak berikut ini. Demi ingin memborong seluruh hadiah dan menjadi juara satu lomba memasukkan paku ke dalam botol, ras terkuat di muka bumi ini rela full effort agar pakunya bisa masuk ke dalam botol. Perlombaan 17-an tak hanya didominasi oleh kaum bapak-bapak dan kaum emak-emak saja. Para gadis-gadis cantik ini juga rela kotor-kotoran kubangan lumpur hanya demi meraih hadiah di atas panggung pinang. Jelang Hari Raya Kemerdekaan, tak hanya perlombaan kocak dan juga unik yang selalu jadi ciri khas 17-an. Tradisi membeli kendaraan baru sebelum Hari Kemerdekaan pun juga jadi ciri khas bagi warga di salah satu daerah Pulau Jawa. Siapapun yang membeli kendaraan baru haruslah menyebarkan uang koin di jalanan. Alhasil para tetangganya pun auto berbondong-bondong berebut uang-uang koin tersebut.